Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwata illa billah ma ba'du ma'asyiral muslimin rahimakumullah jamaah mustaqimah ziyadah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita kehadirat Allah yang hadir dengan rahmat hidayah serta taufiknya kita masih dikirakan hati kita untuk berkumpul di masjid ini guna menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan keberkahan kepada kita semua. Salawat serta salam selalu kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan harapan kita semua, guru kita dan semua yang kita cintai bisa berkumpul kembali di yaumil mahsyar di bawah naungan syafaat yang bagi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa sebelum kita mulai ta'lim marilah kita membaca surat Al-Fatihah. Kita khususkan untuk penggarang kitab Syekh Ibnu Rajab Al-Hambali wa Sahibul Al-Zaidi Muhammad bin Samad Sayyidul Bukhari wa Nabi Muhammad wa sallallahu alaihi wa sallam dunya wal akhirah. Siril Fatihah. A'udzubillahi ya kana abdu wa ya kana nasta'in wassalatu A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Al-Mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi barakatihi ilmi fid darin amin. Rabbi shalli sadri wa yassir amri wa hala wa lisani yafqahu qawli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ahsin halaqana wa tur qulubana wa saddid aqwalana wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi. Al-hadisus saminu, hadis ke-8 an Ibni Umar radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis baru ya. Hadis ke-8 dari Umar ibn Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, qala umirtu an uqatila nasa hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dzalik asamu minni dima'uhum wa amwalahum illa bihaqqil islam wa hisabum 'ala Allah taala. Rawahul Bukhari wa Muslim. Gitu. Kata Nabi pernah bilang begini, aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia sampai mereka mengucap syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dan mendirikan salat, menunaikan zakat. Siapa yang sudah melakukan itu maka asamu melindungi dari diriku maksudnya nggak boleh darahnya dialilin lagi, nggak boleh hartanya diambil kecuali dalam hak Islam. Wahisabuhu dan perhitungannya di sisi Allah nanti di akhirat gitu. Maksudnya panjang nih gitu. Wa qauluhu, langsung ke bawahnya itu, wa qauluhu illa bil haqqil Islam gitu. Makanya ada kata-kata kecuali dengan hak Islam. Fa hadza lafzu tafarrada biha Bukhari duna Muslim. Ini lafaz yang ditambahkan, maksudnya riwayat dari Bukhari ada bihaqil Islamnya, kalau di Muslim enggak ada. Wa qad ruwiya ma'na hadzal hadis an Nabi sallallahu alaihi wasallam min wujuhin muta'addidatin babi sahih Bukhari. Dan ini hadis dengan makna yang seperti ini dari Nabi kita Muhammad banyak sekali jalurnya. Beda-beda riwayat, beda-beda kata tapi maknanya sama. Ya. Periwayatannya banyak. Dan dalam Sahih Bukhari misalnya Anas an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ini di Bukhari bentuknya begini, umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan Allah untuk memerangi manusia hatta yashhadu alla ilaha illallah, sampai mereka bersyahadat tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Fa idza syahidu alla ilaha illallah, jikalau orang itu sudah bersyahadat kepada Allah tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah, wasallu salatana, dan mereka sudah mau salat seperti salatnya kami, wastaqbalu qiblatana, dan menghadap kiblat kami, wa aklu zabihatana, dan memakan sembelihan korban kami, faqad harumat alaina dima'uhum, maka haram atas kami mengalirkan darahnya dan mengambil hartanya kecuali dengan hak-haknya. Haknya maksudnya zakat. Kalau zakat nggak mau bayar baru boleh dibunuh, boleh diperangi. Gitu.
Wa kharaj Imam Ahmad min hadis Muaz ibn Jabal. Dari riwayat Ahmad ada lagi, beda lagi bentuknya gitu. Ya. An Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Muaz bin Jabal dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala innama umirtu an uqatila nas, sesungguhnya aku diutus untuk memerangi manusia sampai mereka yuqimus shalah, mau mendirikan salat, wa yu'tu zakah, bayar zakat, wa yashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan bersaksi tidak Tuhan selain Allah, ya, tidak mensekutukan dengan apapun, wa anna Muhammad abduhu wa rasuluh, dan Muhammad utusan Allah. Fa idza fa'alu dzalik, jika mereka sudah melakukan itu, faqad iktasamu, maka mereka telah berpegang, wa asamu, dan melindungi kami, dima'ahum, mereka gitu, di harta mereka, darah mereka, kecuali dengan haknya, wa hisabuhum 'alallahi azza wa jalla, dan perhitungannya atas Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini nanti yang akan dibahas illa bihaqqiha gitu. Kecuali dengan haknya, dan juga yang terakhir tuh hisabuhum Allahi, perhitungannya di Allah. Maksudnya apa itu? Bahasa dua terakhir itu yang lebih akan dalam dibahas. Baik, selanjutnya tuh wa kharaja Muslim aidon, bawahnya karena sama ayat atasnya. Min hadis Jabir radhiyallahu anhu, dari Jabir, hadis Jabir, Allah meridhai Jabir, an Nabi sallallahu alaihi wasallam bilabzin hadisin Abi Hurairah, dengan lapas hadis dari Abu Hurairah al-awali, wa zadah fi akhirih, tapi ditambahin di belakangnya summa qara'a. Lalu Nabi mengatakan ayat Quran, fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaidir, surat Al-Ghasyiyah, yang artinya maka berilah peringatan kepada mereka, sesungguhnya engkau tugasnya hanya memberi peringatan, bukanlah engkau berkuasa atas mereka. Ini nanti pembahasan tentang hisabuhum 'alallahi azza wa jalla. Itu ayatnya berkenaan dengan kata-kata terakhir. Perhitungannya adalah atas Allah. Maksudnya apa? Saat orang udah sholat, orang udah mau syahadat, walaupun dia munafik, bukan tanggung jawab Nabi Muhammad. Urusan hati, urusan Allah. Begitu. Itu makanya bahasanya fadzakir, peringati mereka, engkau cuma disuruh memperingati. Adapun masalah niat dia gimana, itu ya bukan urusan Nabi Muhammad. Ya, jadi orang sembahyangnya munafik, ya masuk Islamnya munafik, nggak ada urusan buat Nabi Muhammad. Cuma kalau dia udah ucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sholat, udah. Tapi dia munafik ya Rasul, nggak ada urusan, bukan urusan kita, itu urusan Allah. Hisabuhum 'alallah, ya itu. Bahasa hisabuhum itu ke situ. Ya, perhitungannya urusan Allah. Kagak tahu kita, udah urusan kita gitu. Nabi Muhammad nggak mau. Makanya kita kalau ketemu orang-orang munafik ya nggak bisa ngomong apa-apa ya. Ini mbak ya. Karena ada nanti kisah di mana orang-orang yang berbuat nggak benar, tapi Nabi bilang jangan diperangi selama dia masih sholat. Tuh, susah. Ya, jadi ukuran kita cuma ngeliat zahir, nggak boleh ngomongin hati, itu urusan Allah. Ya, itu lalu langsung ke bait ketiga itu, summa qauluhu, ya ada dapat dong, repot juga tuh di dalam sana. Sempit sempit ruangnya sana. Ya, summa qauluhu asamu minni dimatu. Ada kata-kata Rasul tadi adalah mereka telah melindungi dari diriku dima ahum wa amwalahum. Maksudnya bahasanya nggak boleh lagi aku akan melindungi mereka dari darahnya ataupun hartanya. Kalau udah syahadat la ilaha Muhammadur Rasulullah, dia mau sholat, mau bayar zakat, Nabi bilang aku yang menjaga, jangan sampai ada orang yang bunuh, jangan sampai ada orang ngambil hartanya. Udah nggak boleh diperangi. Kalau dia udah mau syahadat, udah mau sholat, gitu. Ya, Nabi melarang. Ya dulu ala, nah ini bahasa ini adalah ya dulu ala anau karena indah hadil qaul ma'muran bil qital. Ya, menunjukkan bahwa ya
bahwa sesungguhnya dia Rasulullah karena dalam urusan perkataan ini adalah perintah untuk memerangi orang-orang yang gak sholat, wabikot liman abal Islam, dan membunuh orang-orang yang tidak mau masuk Islam. Wahada kulluhu ba'da hijratih ila Madinah. Dan semua ini, perkara hadis ini terjadi setelah hijrah ke Madinah. Gitu. Ya, kan banyaknya orang-orang Yahudi yang masih, ya akhirnya kadang-kadang ngalah juga, akhirnya mau masuk Islam, tapi kan munafik. Gitu. Ya. Wa min ma'lum, dari sesuatu yang telah diketahui, bidarurah, karena terpaksa anak Nabi SAW kana yakbalu min kulli man ja'ahu yuridu dukhula fil Islam sadatain faqat. Ya. Nah, ini kadang ada kedoruratan keadaan saat itu bahwa Nabi karena yakbalu, Nabi menerima setiap yang datang kepada beliau dengan mengucap 2 kalimat syahadat doang. Nabi terima. Oke. Tapi saat itu yang penting kan mereka dulu kalah perang mengakui dulu. Udah mengakui, udah bebas. Mengakui la ilaha illallah Muhammad Rasulullah gitu. Walaupun belum sembahyang, belum apa gitu. Nah, tapi saat itu karena memang pas baru menang mereka kalah, mereka ngakuin, mereka mengucap syahadat, berarti sudah nggak boleh dibunuh. Gitu. Makanya saat itu Nabi pernah mereka syahadat doang. Ya, syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, Nabi mengatakan ya cukup gitu. Ya. Wa ya'simu damahu bidzalik, dan Nabi sudah melindunginya dari dibunuh dengan mengucap 2 kalimat syahadat doang. Wa yaj'aluhu musliman, Nabi anggap mereka muslim udah. Ya. Wa ankara al-Asamah ibni Yazid bin qatalahu liman qala la ilaha illallah lama rafa alaihi sayfa. Ya. Dan sesungguhnya Nabi pernah mengingkari atas perbuatan Asamah. Maksudnya Nabi marah terhadap perbuatan Asamah ibni Zaid yang membunuh seseorang yang sudah mengucap la ilaha illallah. Gitu. Lama rafa alaihi sayf, saat dia ayunin pedang ke orang itu dan terbunuh padahal dia sudah ucap kalimat syahadat la ilaha illallah. Wastadda nakiru alaihi, Nabi sangat marah atas kelakuan Asamah ibn Zaid karena Nabi mikirnya udah mengucap la ilaha illallah gitu. Ya, mereka bunuh juga. Itu saat itu karena faktor yang penting pengakuan dulu. Ya, pengakuan Rasulullah sebagai utusan Allah, pengakuan Allah sebagai Tuhan kita, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, itu dulu. Yang penting itu dulu, berarti mereka udah habis itu baru selanjutnya sholat, puasa, zakat. Ya, bukan berarti di zaman sekarang cukup dengan itu, nggak bisa. Ya. Itu makanya ini banyak perdebatan di situ tentang awal-awal kisah itu. Ya, tetapi ya kita lewatin aja dulu. Nah, ini halaman saja 229. Yang ayat Quran tuh ada bait kedua, ada ayat Quran. Ya. Wa yaqulullahu azza wa jalla fa idza lam taf'alu wa taballahu 'alaikum fa aqimus shalah wa atuz zakah. Wa hadza la yasbutu, tidak valid wala takdiru tsubutihi, dan takdir ataupun asumsinya adalah al muradu minhu annahu lam yakun yukiru ahadan dakhala Islam. Yang dimaksud adalah bahwa sesungguhnya Nabi kita Muhammad tidak akan akui seseorang masuk Islam, ya, alat tarki sholah wa zakah wa hadha hakun, ya, saat dia ninggalin sholat dan zakat, dan ini adalah haknya Islam. Ya, maka tadi bihaqil Islam, haknya Islam adalah kalau dia udah syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ya, bihaqiha, dengan haknya apa? Salat, zakat. Nah, kalau itunya haknya nggak dijalanin, boleh dibunuh. Makanya Nabi tidak mengakui orang yang syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah tetapi tidak salat, tidak zakat. Ya, karena haknya Islam adalah salat dan zakat. Begitu, paham ya?
Makanya awalnya ada hadis nabinya itu kan apa? Ya, bihaqiha gitu kan. Illa bihaqqil Islam gitu. Kecuali dengan hak Islam. Tuh, secara zahirnya dia harus syahadat la ilaha Muhammad Rasulullah, salat sama zakat. Secara batinnya ikhlas apa enggak, munafik apa enggak, wa hisabuhum 'ala Allah. Tuh, hadis terakhirnya. Dan perhitungannya ke Allah. Saya cuma ngelihatnya zahirnya aja, dia enggak bayar zakat, dia enggak salat, belum Islam. Tapi dia udah syahadat, udah zakat, udah salat, ya walaupun munafik atau apa, nggak bisa dia apa-apain, ya udah bebas, dia udah Islam. Tapi hatinya bukan karena Allah, tapi hatinya munafik. Hadis selanjutnya terakhir, wa hisabuhum 'ala Allah. Ya, kalau urusan itu Allah, begitu nanti. Ya, jadi kita gak bisa mengatakan wah dia semuanya munafik aja gitu, dia takut aja sama kita jadi pada mau masuk Islam, nggak bisa begitu. Ya udah dia sholat, udah jangan sok tahu isi hati orang gitu. Ya walaupun Nabi tahu aja, Nabi nggak berani menghukumi itu karena nggak boleh menghukumi sesuatu yang nggak zahir. Walaupun Nabi sering kali tahu kemunafikan orang-orang itu. Ya, makanya sebuah hadis yang Nabi, aku ingin sekali membakar rumah-rumah mereka yang tidak sholat di masjid. Maksudnya itu hadis Nabi tahu orang-orang munafik itu nggak sembahyang, dia masuk Islam karena takut aja. Ya, tetapi kan nggak terlihat kan, gitu. Tetapi Nabi jadi nakut-nakutin doang. Karena waktu itu kalau nggak sholat berjamaah bersama Nabi di Masjid Nabawi, berarti mereka nggak sholat ya. Makanya Nabi menakut-nakuti mereka dengan mengatakan aku ingin sekali membakar muka mereka yang tidak sholat berjamaah di masjid. Ya. Nah ini hadis bagi orang Wahabiyah mengatakan menjadi wajib sholat di situ. Asqalani mengatakan kalau memang itu wajib sholat di masjid jamaah, nggak di masjid tidak sah. Kenapa Nabi tidak membakar rumah orang-orang itu? Kalau memang benar-benar Nabi membakar, berarti memang wajib sholat jamaah di masjid. Buktinya Nabi tidak membakar karena Nabi hanya menakut-nakuti aja. Ya, begitu. Ya, karena di situ saat itu banyak orang-orang munafik yang masuk Islam karena takut aja sama Islam. Gitu. Ya, tetapi tidak ada hukumnya soalnya kalau mereka tidak menunjukkan di depan mata dia nggak sholat, gitu, di depan muka. Kalau di belakang sulit. Ya, Nabi walaupun tahu, Nabi tidak berani, nggak boleh menghukumi dengan gue tahu hati lo, nggak usah begitu. Ya, dalam hukum aja kan, hukum persidangan aja kan harus ada bukti yang nyata. Gitu. Nggak boleh isu-isu gitu. Lalu fa innahu sallallahu alaihi wasallam amara Mu'azan lima ba'atsahu ilal Yaman. Karena sesungguhnya Nabi Muhammad pernah mengutus Mu'az ke negeri Yaman an yad'uhum awalan ilal syahadatain. Nabi menyuruh Mu'az untuk dakwah ke negeri Yaman saat itu untuk menyampaikan syahadat. Ya, sampaikan kepada mereka syahadatain la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Waqala. Lalu Nabi mengatakan inhum ata'u lidzalik fa'alimhum bis sholati summa zakah. Kalau mereka sudah mentaati kalimat syahadat itu, mereka mau mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka ajarkan mereka sholat dan zakat. Gitu. Ya, ini jadi paket emang udah. Ya, nggak bisa ditinggalin. Syahadat, sholat dan zakat. Wa muradu anna man shara musliman bidukhuli fil Islam. Yang dimaksud daripada hadis ini adalah sesungguhnya orang yang sudah masuk Islam, ya, umira ba'da dzalika bi iqami shalat wa ita'i zakat. Diperintahkan setelah masuk Islam salat dan zakat. Begitu. Ya. Itu sampai situ aja. Bait selanjutnya. Wa bihadza allazi qarrarnahu, dan dengan ini semua yang sudah kami uraikan, ya, yuzhirul jam'i baina alfazi ahadisi hadzal bab, ya, tampak jelas bertemunya antara lafaz-lafaz dari hadis-hadis di bab ini. Banyak hadis-hadis berbeda kan, ya, bentuknya berbeda tetapi bisa ditemukan kesepakatannya wa tabayyanu, ya,
anna kulluha haqqun, bahwa sesungguhnya semuanya dari semua hadis ini adalah benar. Fa in kalimatai syahadatai, karena sesungguhnya syahadatain asyhadu an la ilaha illallah Rasulullah mujarraduhuma ta'simu man ata bihima, ya itu secara kesendirian, maksudnya cuma mengucap syahadat la ilaha Muhammad Rasulullah, ya wa yasiru bidzalika musliman, maka jadilah dia orang muslim. Fa idza dakhala fil Islam fa in aqama shalah wa ata zakah wa qama bi syara'il Islam falahu ma lil muslimin, ya. Ya jadi hitungannya sertifikat doang. Jangan syahadat dia sudah dikatakan masuk Islam. Tetapi saat dia masuk Islam dia harus membuktikan keislamannya. Apa bukti Islamnya? Salat dan zakat. Begitu. Ya. Makanya Islam KTP kalau syahadatain doang. Ya, bukti dia orang Islam adalah salat dan zakat. Jadi kalau orang yang syahadatain dia enggak salat, enggak zakat, berarti ya Islam tapi belum kebukti gitu. Buktinya mana? Buktinya dia sholat, itu berarti dia Islam. Ya. Kalau sholat jarang-jarang, Islam jarang-jarang gitu aja. Ya. Tapi ada buktinya dia sholat. Gitu. Ya. Wa alaihim ma alaihim gitu, dan hak yang sama dan kewajiban yang sama. Gitu. Wa in akhalla bi syai'in min hadhil arkan, jikalau ada yang kosong daripada rukun-rukun ini, fa in kanu jama'atan lahum mana'atun kutilu, jikalau ini kelompoknya banyak maka harus diperangi. Kalau cuma 1-2 orang biarin aja. Misalnya ada yang syahadatain tapi dia nggak sembahyang gitu. Kalau ada orang yang biarin aja tapi dia zakat gitu. Atau dia zakat doang, sembahyang enggak, tapi syahadatain. Tapi kalau itu satu kelompok bisa-bisanya puluhan orang, ribuan orang, dia harus diperangi. Iya, harus dibantai. Ada kelompok yang Islam sih, tapi nggak mau sembahyang. Kelompoknya bisa ada satu kampung gitu kan. Nah kalau banyak begini, mesti diperangi. Gitu. Kalau 1 orang 2 orang mah nasehatin aja. Gitu. Lalu bait selanjutnya tuh 3 baris ke bawah, wasahihul muslim, ya, wa fi sahihil muslim wa sahihin muslimin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam da'a aliyan yauma Huwaiban. Nabi pernah menyeru kepada memanggil Ali di hari perang Khaybar nih. Khaybar. Fa'atahu rayata. Nabi memberikan Ali bendera untuk memimpin pasukan. Waqala, Nabi mengatakan amsi wala taltafit, berangkat, jalan sana, jangan menoleh ke belakang lagi. Berangkat, Ali disuruh berangkat sama pasukan. Hatta yaftahallahu alaihi, sampai yaftahallahu, sampai Allah memenangkan kamu atas kamu. Pasar, lalu Ali alayun sayan, lalu Ari jalan tanpa sesuatu, maksudnya tanpa menoleh ke belakang lagi. Summa waqafa, tetapi pas lagi jalan dia berhenti dulu. Pasaraha, ya lalu dia berteriak, ya Rasulullah, ala madza uqatilu nasa, ya Rasulullah, atas dasar apa aku memerangi manusia? Maksudnya dia mau perangin, tapi dasarnya apa ya Rasulullah mau memerangi mereka? Nabi menjawab, qatiluhum ala ayashhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Perangilah mereka, ya, dengan dasar mereka harus mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau mereka sudah mengucap itu, jangan diperangi. Fa idza fa'alu dzalika, jikalau mereka melakukan itu, sudah syahadat, faqad asamu minka dima'ahum wa amwalahum, maka telah terlindungi dari kamu akan darah mereka, harta mereka, illa bihaqqiha. Tuh, tetap ada kata-kata kecuali dengan haknya. Haknya apa? Salat dan zakat.
Walaupun la ilaha illallah Muhammad Rasul, tetapi dia tidak mau sholat, tetap boleh dibunuh. Ya, wa hisabuhum 'ala Allah azza wa jalla. Tuh. Dan perhitungannya sholatnya benar apa kagak, itu urusannya sama Allah. Gitu. Faja'ala mujarradal ijabati ila syahadatain asimatul linufusi wal amwali illa bihaqqiha. Dan Rasulullah menjadikan semata-mata ijabah, jawabannya, responnya adalah kepada syahadatain doang nih, dua kalimat syahadat, ya, asimatul nafs wal amwal. Itu syahadatain ini menjaga diri dan harta. Dengan mengucap kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka selamat diri orang itu dan selamat harta orang itu, kecuali haknya. Kalau haknya nggak dijalanin dari hak diri dan hak harta, baru boleh dibunuh. Apa hak diri? Sholat. Apa hak harta? Zakat. Ya. Wa min haqqiha ittina'u minas sholati wa zakat. Wa min haqqiha, dan dari hak itu, dari haknya syahadatain, dari haknya kalimat syahadat adalah, ya, tidak mau sholat dan tidak zakat ba'da dukhuli fil Islam, setelah masuk Islam. Kama fuhimahus sahabatu radhiyallahu anhum, seperti apa yang dipahami oleh sahabat-sahabat. Jadi paket sholat dan zakat adalah Islam. Ya, syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu harus sholat dan zakat. Wa mimma yadullu ala qitalil jama'atil mumtani'ina min iqamati shalah wa ita'iz zakah minal qur'ani qauluhu ta'ala. Dan dari apa-apa yang menunjukkan kepada memerangi jamaah kelompok yang tidak mau sholat dan tidak mau zakat. Ya. Ini berhubungan dengan ayat yang Allah mengatakan di surat At-Taubah tuh. Fa in tabu wa aqamus shalah wa atuz zakah fakhallu sabilahu. Jikalau mereka bertobat, mereka mau sholat, mereka mau zakat, fakhallu, maka bebaskan jalan mereka. Tuh. Bebas, jangan dibunuh. Kalau mau sholat, kalau mau zakat. Atau di ayat lain kalau Ta'ala fa in tabu wa aqamus shalah wa atuz zakah fa ikhwanukum fiddin. Jikalau mereka sudah tobat, mau sholat, mau zakat, mereka adalah saudara-saudara kalian di dalam agama ini. Ya. Wa qaulu ta'ala, Allah berfirman, wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna dinu lillah. Gitu. Ada lagi wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin wa yuqimus sholata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Semuanya berpulang kepada yuqimus shalah wa yutuz zakah. Gitu. Ya. Salat dan zakat, itulah Islam. Ya, kalau syahadat doang sebenarnya ya belum cukup. Ya, salat dan zakat lah yang menandakan keislaman seseorang. Wasabata anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza ghaza qauman. Ini menunjukkan ada suatu penetapan yang valid bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW, Nabi kita Muhammad, karena idza ghaza, jikalau beliau memerangi suatu kaum, lam yugis, ya, beliau tidak lam yugir alaihim, beliau apanya, tidak menyerbu mereka, hatta yusbiha, sampai tiba waktu subuh. Ya, belum diserbu dulu sama Nabi sebelum datangnya subuh. Jadi di luar kampung itu Nabi nungguin sampai subuh. Fa'in sama azanan wa illa agora alaihim. Jikalau Nabi mendengar suara azan, nggak jadi Nabi nyerang. Kalau nggak dengar, diserang, baru diserbu. Berarti ini kaum nggak sholat. Gitu. Ya. Ada kisah tuh kalau kata Lodinya nggak ada kan? Oh, di daerah Roblong kan? Kalau ada kontrakan, ini yang punya kontrakan yang bilang, gue nggak pernah ngeliat lo jemur sejadah, lo keluar aja dari kontrakan gue, begitu, ya kan? Nggak pernah jemur sejadah lo, langsung dikeluarin kalau orang dulu tuh, orang ngontrak nih di kontrakan, nggak pernah dilihat jemur sejadah, disuruh keluar, lo keluar dari kontrakan gue, kayaknya nggak pernah bayang, kayaknya begitu tuh, ya.
Maksudnya karena memang cukup keras masalah begini ya, makanya hukum sholat ini penting, menghancurkan keberkahan hidup kita kalau di rumah kita ada yang nggak sholat ya. Ini bahaya, akan menghancurkan kemaslahatan, bisa menjadi ilat di rumah kita, banyak musibah. Makanya jangan sampai ada yang nggak sholat di rumah kita, rumah tempat kita. Makanya yang paling berat adalah permasalahan punya kontrakan ya. Kontrakan itu rumah kita, ada orang yang nggak sholat di situ, musibahnya kena juga buat kita. Kata itu rumah kita. Makanya orang tua saya tidak, tanahnya banyak tapi nggak punya kontrakan satu. Dia membolehkan mengontrakkan kepada orang buat usaha yang tidak tinggal di situ. Ya, jadi tempatnya buat usaha doang, nggak tinggal di situ. Gitu. Kalau buat usaha doang, karena tidak dikatakan, karena jatuhnya musafir, karena dia nggak sholat di situ nggak ada masalah. Itu tanah tempat tidak buat dia tinggal. Gitu. Kalau sekarang kalau warung Madura kan emang tinggal di situ juga udah ya. Nah itu berarti harus sholat. Ya. Jadi saya punya kontrakan tuh, di awalnya bikin surat perjanjian tanda tangan, kalau nggak sholat saya tidak tanggung jawab dunia akhirat gitu. Ya, dia tanda tangan. Alhamdulillah yang masuk ya yang laki namanya Ali Al-Habsi, yang perempuan namanya apa tahu Atos gitu. Jadi ternyata Habib dua-duanya gitu. Ya laki bini Habib. Makanya walaupun belum naik-naik bayar kontrakan, saya bilang nggak apa-apa dah, nggak usah dinaikin, yang penting saya yakin di sholat. Ini yang penting harus dilindungin, sholat. Ya, makanya orang dulu begitu. Gue nggak pernah lihat tuh jemur sejadah. Ada, lo keluar dari kontrakan kamu gitu, jemur sejadah. Bisa jadi dia mereka nggak pakai sejadah ya. Tapi kan itu nandain orang dulu tuh sangat keras urusan kayak gitu, sholat. Ya, ini yang harus renungin lagi, karena memang ini yang tadi hadisnya seperti ini, sholat. Karena apa? Kita nggak mikirin, bukan urusan kita, bukan urusan Rasulullah juga yang dikatakan kalau sholatnya ria apa, bukan urusan kita. Urusan kita cuma nyuruh sholat, karena Nabi aja nggak ditanggung jawabkan sama Allah untuk memikirkan sholatnya ria atau enggak. Yang penting sholat, udah tugasnya sampai situ. Adapun selebihnya yang ngajarin kayak tasawuf itu kan diajar, tapi enggaknya sudah sholat juga. Itu cuma tanggung jawabnya sampai situ doang. Ya. Saat dia tidak ikhlas ria apa itu nggak jadi tanggung jawab kita lagi. Gitu. Tanggung jawab kita tetap memaksakan dia untuk sholat karena itu tanah kita, itu rumah kita. Adapun dia ria kepaksa karena kita, itu urusan Allah, bukan tanggung jawab kita. Ya, tanggung jawab kita cuma secara zahir. Dia mau sholat, nggak tungguin aja sholat. Main tuh, gue liatin, begitu, pegang kayu dah. Jangan bayang ketakutan, yang nggak ada urusan, yang penting sembahyang. Sampai situ doang kita. Hatinya urusan Allah. Hisabuhum ala Allah kan tadi kita. Perhitungannya urusan Allah. Ya, ini harus direnungin lagi hal-hal yang kayak gitu. Ini Nabi wa ma'ihtimali ayakuna qad dakhalu fil Islam, yaitu bersamaan padahal bisa jadi ayakuna qad dakhalu, bisa jadi itu kaum sudah masuk Islam. Tapi kan Nabi enggak dengar suara azan, bisa diserang. Jadi sembahyang sebagai bukti, sholat itu sebagai bukti di Islam. Makanya sahabat kadang disuruh Nabi ngucapin dulu azan sebelum nyerang. Kalau dibalas dengan azan juga berarti nggak usah diperangin, karena berarti dia azan, berarti sembahyang juga udah. Ya. Lalu bait selanjutnya setelah itu wa ba'atsa sallallahu alaihi wasallam ila ahli Oman kalau ini Oman ya, negara Oman. Dan Nabi Muhammad SAW mengutus kepada orang-orang Oman kitaban fihi, ya maksudnya mengirim surat kepada orang-orang Oman, kerajaan Oman gitu. Di dalam suratnya isinya min Muhammadin Nabi ila ahli Oman, dari Nabi Muhammad
kepada orang-orang Oman. Salamun dong ngomongnya, salam sejahtera untuk kalian. Amma ba'du. Tuh, ringkes ya surat Nabi ya, langsung amma ba'du aja. Ya, fa'akiru bisahadati alla ilaha illallah hu wa anni rasulullah. Ya, maka kalian berikrarlah bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan aku adalah utusan Allah. Wa addu zakat, bayarlah zakat. Wa khudtu masajid, bangunlah masjid-masjid. Wa illa ghazawtukum, kalau enggak kami akan merangi kalian. Oh gitu, suratnya sama Nabi ya. Ngasih surat begitu ya. Ya, syahadat la ilaha Muhammadur Rasulullah, ya, akuin aku sebagai utusan Allah, bayar zakat, bikin masjid, kalau enggak saya perangin. Gitu. Asik ya. Itu Nabi kayaknya kharaja buat Tabrani. Panjang ya. Lalu Fahada ini sampai mana ya, tengah-tengahnya ya, masih nyambung. Dulu ayat minggu depan aja dah, ini bisa disambungin lagi ya dikit sampai sini aja. 36 menit. Insyaallah ada manfaatnya masih. Paling 2 pertemuan dong ini, soalnya nggak panjang bahasanya. Paling minggu depan diulang dikit. Ya, sampai sini insyaallah ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan pada kita semua dan kita juga. Malam ini kita bacain Fatihah dan juga baca ayat-ayat Quran sedikit buat bapak emaknya Danu yang telah meninggal dunia, Sarjilah binti Budi Utomo. Ya, mudah-mudahan Allah ampuni kesalahannya, diluaskan kuburnya, dijadikan kuburnya Rodhoh min Riyadil Jannah, diberkahi dan disampaikan pahala-pahala doa kita dan majlis kita ini kepada beliau agar diberikan tempat yang luas dan dibangkitkan nanti dalam keadaan penuh rahmat Allah dan dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadis wa bi hadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam siril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad. Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad. Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad. Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqab Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas لكن استينا من شيء وأجرنا الوجه ويسوس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أفضل الذكر لا إله إلا الله. 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 لا إله إلا محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. يا رب صل عليه وسلم وبارك عليه. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad sallallahu Allahumma shalli ala Muhammad salatan tuhina biha hayatan thayyibah wa idza tawaffaytana fatawaffana wa lan turdina anna. Allahumma ij'alna wa uswa taqabbal sawa ma qarana min Qur'an wa ma'ana qad la ilaha illa anta sallallahu alaihi wa sallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadiatan minna wa sila rahmatan min wahyi balikna wa barakatan syamilah ila hadat habibina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ismaila arwa abai wa ibn anbiya wa musallim malaikat wa khalaq wa syuhad wa sahabat wa tabi'in wa sayyidina wa ala alihi wa sahbihi wa jannah sunnah kabir qadir jalani ibn Rajab al-Hanbali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa alim
arabin umatina nafsu khoso ila ruhi sarjilah binti budi utama usna jalwa masabwa zalika minna ilaihim waja'al nuru yas'a dal baina yadayhim waja'alhu hijaban lahum minan nar waja'alhu amanan lahum minal azab waja'alhu amanan lahum minal azab Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim 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 Allahumma anzil rahmah wal maghfirah wa syafa'ah alaina wa alaihim wa jami'il mu'minin wal muslimin bi rahmatikal wasi'ah arhamar rahimin Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamna warhamhum kama rabbayana shaghira Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar Muhammad wa alihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh